Ini bukan kali pertama Victor menerima teror. Jurnalis senior sekaligus pemimpin umum tabloid Jubi Papua itu mengaku pernah mendapat teror lain berupa perusakan rem mobilnya pada 2021. Ia juga kerap mendapat teror berupa teks atau ancaman lewat telepon. Tantangannya juga kan cukup berat. Kita mau advokasi malah dituduh hoax kan. Pengurus Majelis Pertimbangan Organisasi Aliansi Jurnalis Independen Aji Jayapura itu memiliki rekam jejak yang konsisten dalam memperjuangkan hak masyarakat Papua dan hak jurnalis. Di antaranya mengkritisi pemerintah yang membatasi wartawan asing ke Papua dan Papua Barat. Mengapa teror kepada jurnalis masih saja terjadi usai 25 tahun reformasi? Saya Muhammad Akbar Wijaya atau biasa disapa dengan Jay Akbar. Saat ini saya bekerja sebagai jurnalis dalam posisi produser newsroom di Narasi. Kejadiannya tuh terjadi pada tanggal 24 September ya, 2022. Itu hari Sabtu. Ketika itu saya sedang memeriksa beberapa pesan yang masuk ke akun WhatsApp saya, dan tiba-tiba saja muncul satu WhatsApp dari salah satu perusahaan farmasi yang isinya adalah berisi kode verifikasi. Ketika pesan itu masuk, saya langsung sadar bahwa saya sedang berpotensi menjadi korban peretasan. Oleh karena itu, pesan itu tidak saya buka, tapi saya langsung screen capture. Jai menunjukkan kepada kami tangkapan layar aplikasi WhatsApp yang telah diretas. Tampilan aplikasi berbincang itu berbeda dengan biasanya. Ada tulisan menunggu peserta lainnya. Ini menunjukkan adanya pengendalian akun oleh orang lain. Sementara di aplikasi Telegramnya terdapat pesan kiriman bahwa akun Jai sudah terlogin di perangkat lain. Peretasan siapa sih pihak yang melakukannya dan untuk apa mereka melakukannya? Tapi pertanyaan-pertanyaan itu saya kesampingkan jawabannya, karena buat saya yang terpenting pada saat itu adalah langsung menghubungi kantor. Ketika itu saya menghubungi kantor, memberitahu apa yang terjadi melalui email, dan kantor langsung merespons kepada seluruh awak redaksi dan non redaksi di Narasi untuk memeriksa device-device mereka. Dan ternyata pada saat itu juga ditemukan beberapa laporan, awalnya belasan upaya ilegal untuk melakukan akses terhadap akun-akun teman-teman di Narasi, seperti akun media sosial juga ataupun akun-akun personal teman-teman itu. Ada 37 korban peretasan lainnya. 30 orang merupakan awak Narasi yang sampai saat ini masih bekerja, dan 7 lainnya yang pernah bekerja di Narasi. Kejahatan cyber ini perlu disikapi secara aktif oleh kepolisian. Namun saat ditanya mengenai bagaimana sikap Polri terhadap kasus Narasi, Kapolri hanya meminta adanya pelaporan dan hanya menyebut akan ditangani oleh Direktorat Siber bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Silahkan dilaporkan saja. Kita kan ada Direktorat Cyber, nanti akan kita bantu telusuri. Kita akan bekerja sama dengan teman-teman di PSSN untuk bisa mendalami siapa peretasnya. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, terkait dengan litigasi, memang kita sudah melaporkan tindak pidana peretasan, khususnya peretasan kepada website narasi. Gitu ya. Jadi kita sudah laporkan langsung ke Mabes Polri bahwa ada peretasan dan isinya juga ancaman karena di situ dituliskan diam atau mati, gitu ya. Teror bom, peretasan, hingga adanya doxing, bukan tanpa alasan. Dalang kejahatan ini jelas ingin membungkam kerja-kerja jurnalis yang memberitakan fakta dan kebenaran. Teror tidak hanya datang secara langsung, kebebasan dan keamanan jurnalis juga terancam lewat sejumlah aturan yang diterbitkan oleh negara. Mulai dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, hingga yang terbaru, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika memang negara ini serius begitu ya menjalankan demokrasi, dan dalam demokrasi ini harus menjamin kebebasan pers, seharusnya juga memastikan tidak ada regulasi-regulasi lain yang ini bisa menghambat kebebasan pers itu sendiri. Sekretaris Jenderal AJI menegaskan keamanan kepada jurnalis menjadi penentu kemerdekaan pers di sebuah negara. Peran penguasa yang acap bertindak antagonis membungkam pers harus segera diubah. Kalau masih tak ada perubahan, lalu kepada siapa kita berharap? Di tahun 2021 dari sekitar 40-an kasus serangan terhadap jurnalis, hanya satu begitu yang diproses sampai ke peradilan, yakni kasus Nur Hadi, jurnalis Tempo yang dia dianiaya, disiksa begitu oleh, ironisnya dilakukan oleh aparat polisi sendiri di Surabaya. Nah, hanya satu kasus itu, dan satu kasus itu pun kami kecewa karena hukuman yang divonis rendah gitu ya, dan belum maksimal sesuai mandat dalam Undang-Undang Pers. Itu banyak melibatkan aparatur gitu ya, termasuk juga aparat keamanan ya, di dalamnya ada polisi gitu. Pernyataan Ika bukan tanpa bukti. Aliansi Jurnalis Independen AJI mencatat tahun 2022 terjadi 61 kasus kekerasan yang menyerang 97 jurnalis dan pekerja media serta 14 organisasi media. 24 kasus melibatkan aktor negara, dengan rincian polisi 15 kasus, aparat pemerintah 7 kasus, dan TNI 2 kasus. Sedangkan aktor non-negara sebanyak 20 kasus, melibatkan ormas 4 kasus, partai politik 1 kasus, perusahaan 6 kasus, dan warga 9 kasus. Sisanya 17 kasus belum teridentifikasi pelakunya. Dari keseluruhan kasus, 16 kasus dilaporkan secara resmi ke institusi kepolisian. Namun hingga akhir 2022, baru 4 kasus yang pelakunya telah ditangkap.
Kemudian saya coba menelaah kira-kira potensi berita yang mana ya yang membuat saya akhirnya diretas gitu loh. Membuat konten soal kejanggalan-kejanggalan keterangan Mabes Polri terkait dengan pembunuhan Brigadir Joshua oleh Verdi Sambo. Kemudian saya juga membuat laporan tentang judi online 303. Kemudian juga saya membuat berita soal protes warga persemakmuran Inggris soal penghormatan Ratu Elizabeth gitu kan. Dan artinya juga dalam skala tertentu isu itu mungkin sensitif buat orang gitu. Tapi buat saya biasa aja. Kita bisa menilik lagi catatan sejarah pers di Indonesia. Kita coba kembali ke masa lalu di mana Soeharto membredel puluhan media dan menginginkan pers sebagai corong pemerintah. Sejarah ini mengalami pengulangan meski dengan tokoh dan cara yang berbeda, tapi niatnya tetap sama, membungkam kebenaran. Demokrasi kita hari ini selain mengalami penurunan atau regresi demokrasi, juga diwarnai dengan absennya oposisi dari kelompok-kelompok politik ya. Nggak ada kekuatan oposan yang kemudian mengawal proses berbangsa, sehingga media yang kredibel, media yang dipercaya, media yang kemudian punya reputasi untuk kemudian mengawal jalannya pemerintahan dan mengawal jalannya republik ini, ketika mereka melakukan investigasi berkaitan dengan korupsi, berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, berkaitan dengan katakanlah konflik dan sebagainya, itu tentu menjadi ancaman. Tahun politik memiliki banyak tantangan, khususnya bagaimana kebebasan berekspresi menjadi panglima tertinggi dalam berdemokrasi. Daniel Awigra, Direktur Eksekutif Human Rights Working Group, menyebut hak bersuara dan berekspresi harus terus dilindungi apapun keadaannya. Kita tahu juga bahwa kasus peretasan ini bukan kali pertama terjadi, bukan kali pertama dialami oleh saya. Udah banyak, begitu banyak jurnalis, aktivis yang telah mengalaminya, dan juga dalam catatan juga telah melakukan pelaporan ke aparat kepolisian gitu loh. Balik lagi gitu, tidak ada semacam satu upaya yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan laporan-laporan mereka gitu. Artinya apa? Artinya ini juga bagian dari ancaman terhadap keamanan kita secara pribadi, keamanan keluarga kita secara pribadi, dan bahkan keamanan terhadap institusi tempat kita mencari nafkah gitu. Pemberitaan yang benar dan memihak kepada kebenaran tak jarang memanaskan telinga pihak yang berkepentingan. Kalau semua bisa bertindak sewenang-wenang, bahkan kriminal, tentu ini mempertegas kasus seperti wartawan Udin akan terulang meski reformasi telah berjalan 25 tahun lamanya.